Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita. Semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga kita selalu bisa istiqomah dan juga dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita masuk pada poin yang ke-6, tadzkirul maridi bi wad'i yadihi ala maudhi'il alami wa du'a'i li nafsi. Tadzkirul marid, mengingatkan orang yang sakit, biwad'i yadihi, dengan meletakkan tangannya ala maudhi'il alam, di tempat al-alam yang sakit, wa du'a ila nafsihi, dan berdoa untuk dirinya. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, kita hendaknya mengingatkan kepadanya akan kewajiban-kewajiban dan juga akan kesunahan-kesunahan yang ada dalam agama ini. Kadang orang yang sakit itu karena sakitnya kemudian malas untuk beribadah, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, kewajiban kita orang yang mengunjungi untuk mengingatkannya. Rawa Muslimun an Utsman bin Abil As As-Saqafi. Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an, bahwasanya dia mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu sakit, yajiduhu fi jasadihi, yang dia merasakannya atau mendapatinya di jasadnya, mundu aslama, semenjak dia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu bersabda lahu kepadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhu yadaka, letakkan tanganmu, alalladzi ta'allama min jasadika, alladzi yang ta'allama, yang sakit, min jasadika, dari tubuhmu, wakul, dan ucapkan bismillahi salasan, dan ucapkan bismillahi salasan 3 kali. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah sebanyak 3 kali. Wakul sab'a marratin, dan ucapkan 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atau dalam riwayat yang lain, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Assalamualaikum. Jadi ini adalah doa untuk diri sendiri. Kalau yang kemarin-kemarin orang yang mengunjungi sakit itu mendoakan kesembuhan untuk si sakit, selain memberikan nasihat-nasihat, memberikan omongan-omongan yang membangkitkan semangat dan sebagainya, omongan yang baik. Kalau yang ini doa untuk si sakit sendiri, dia mendoakan dirinya sendiri. Orang mengistilahkan meruqyah diri sendiri, ya. Jadi ini meruqyah diri sendiri, menjampi diri sendiri
dengan bacaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya kita ini nggak pakai mantep biasanya. Sudah dimantap-mantapkan ini dari Rasulullah itu kadang-kadang cek gak mantap, cek kalah ambek teko kiai kono gitu. Iki donga teko kiai kono sing adu-adu disebut tambah mantap tambah mantap biasanya. Karena semestinya kita lebih mantap karena dari Rasulullah. Yang jelas apa yang diucapkan Rasulullah karena wahyu yang diwahyukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Abul As As-Saqafi bahwasanya dia pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW suatu sakit semenjak dia masuk Islam. Ya, semenjak dia masuk Islam, dia merasakan suatu sakit pada tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya ya, agar meletakkan tangan kanannya ke tempat yang sakit. Ya, meletakkan tangannya pada tubuhnya di tempat yang sakit. Seraya dibacakan Bismillah 3 kali dan A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru sebanyak 7 kali. Itu dosisnya. Ya, itu dosisnya. Jadi setiap kita bacakan, kita yang sakit membacakannya itu sebanyak bismillahnya 3 kali dan doa yang tadi itu 7 kali. Nah, ini bisa dihafalkan dan diamalkan. Ya, kan kitabnya sudah ada semua. Ya, tinggal menghafalkan dan diamalkan. Belajar tadi dukun. Ya, orang bisa nyuwuk dengan sebagainya dengan PD-nya nyuwuk orang lain, nyuwuk D-nya sendiri dengan bacaan-bacaan yang kadang tidak syar'i gitu. Kenapa kita nggak lebih pede gitu? Ya, nyuwuk saudara kita, nyuwuk diri kita dengan bacaan-bacaan yang memang kita dapati itu dari Rasulullah SAW. Semestinya lebih pede. Karena setiap kali kita membaca, ya kita mengamalkan, itu merupakan ladang amal, merupakan pahala bagi kita. Kita mendapatkan pahalanya karena mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW yang kita disuruh mengambilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi monggo dipun hafalaken. Hafal ya, prakteknya sudah hafal kan? Letakkan tangan kanan di tempat yang sakit, di mana yang dirasakan sakit, perutnya sakit. Letakkan tangan kita ini di tempat yang sakit sambil dibacakan Bismillah 3 kali dan A'udzu bi qudratihi atau bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru sebanyak 7 kali. Yang artinya ya Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Jadi kita mengawali dengan Bismillah dan banyak doa-doa yang diawali dengan Bismillah sebagaimana yang kita sebut kemarin-kemarin. Mengawali dengan menyebut asma Allah, berharap mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang kita inginkan. Itu dibaca 3 kali, kemudian dibacakan 7 kali. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kuasanya, min syarri, dari keburukan, ya. Ma ajidu, apa yang aku dapati, wa uhadiru, dan apa yang aku khawatiri. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku dapati dan aku khawatiri. Ya, bisa diamalkan, sakit apapun bacakan itu. Ya, sambil penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesembuhan. Jika belum sembuh, mantapkan lagi, ya, kuatkan lagi harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa takutnya, ya, sampai sembuh. Ketahuilah kalaupun belum dikasih kesembuhan oleh Allah, maka merupakan kebaikan untuk kita karena telah mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah. Ya. Kalaupun belum sembuh, Allah belum kasih kesembuhan, maka berarti belum pas dosisnya. Ya. Mungkin belum pas dosisnya.
harus beberapa kali lagi gitu. Dan nggak usah berputus asa ya. Kalaupun belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan kebaikan dari sisi yang lain, yaitu pahala setiap kita mengamalkan itu. Silakan dihafal, sangat pendek sekali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kira-kira dibaca ping 7 ngene wis nyantol-nyantol saiki kira-kira. Insyaallah ya. Kemudian poin yang ke-7, istihbabu su'ali ahlil maridi an halihi. Jadi dianjurkan atau disukai untuk bertanya kepada keluarga si sakit tentang keadaannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mana beliau keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi. Jadi Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi, dalam sakit beliau, alladzi tufiya fihi, yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Alladzi tufiya fihi, yang mana beliau wafat dengan sakitnya itu. Faqala an-nasu, lalu orang-orang bertanya, ya Aba Hasan, wahai Pak Ne Hasan. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abu Hasan karena anaknya namanya Hasan. Ya Aba Hasan, wahai Bapak Hasan, bukan Pak RT. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pagi ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah SAW memasuki pagi ini? Faqala, lalu Ali menjawab, asbaha bihamdillahi bari'ah. Asbaha, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk waktu pagi bihamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bari'an, dalam keadaan yang baik. Artinya bari itu artinya, asal artinya adalah berlepas diri. Artinya di sini maksudnya baik. Jadi alhamdulillah pagi ini Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Fa akhadha bi yadihi Abbas bin Abi, fa akhadha bi yadihi, lalu memegang atau menggandeng biadi dengan tangannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Ali bin Abi Thalib, yang merupakan juga pamannya Rasulullah SAW. Setelah Ali mengucapkan demikian, lalu Abbas memegang tangannya, menggandeng tangannya Ali. Faqala lahu, lalu berkata Abbas kepadanya, anta, engkau ini, wallahi, demi Allah, ba'da salasin Abdul Asa, sesudah 3 kali Abdul Asa. Nanti kalimat kinayah, Abdul Asa itu artinya hambanya tongkat. Ini kalimat kinayah ya. Maksudnya adalah akan mengikuti lainnya, atau tidak seperti yang engkau katakan gitu. Sesudah 3 kali ini Rasulullah SAW kondisinya tidak akan seperti yang kau katakan, kira-kira begitu. Alasannya bahwa ini, kata Abdul Muthalib, bahwa ini dan sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saufa yutawaffa, akan meninggal dunia. Min wajahihi, dari sakitnya ini, min wajahi hada, dari sakitnya ini. Ini sesungguhnya aku, la a'rifu, sungguh aku mengetahui, wujuha Bani Abdul Muthalib, jadi wajahnya anak keturunan Abdul Muthalib, kakaknya Rasulullah SAW, indal mauti, ketika akan meninggal dunia. Jadi rupanya Abbas bin Abdul Muthalib ini mengamati keluarganya saat-saat mereka mau meninggal dunia. Itu sudah ada tanda-tanda seperti tanda-tanda yang dialami Rasulullah SAW, yang dilihat
pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan, Ali, ya gitu. Dia bilang seperti tadi itu. Kemudian idhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah, mari kita pergi. Idhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal nas'alhu, lalu kita tanya beliau, fi man hadal amr, pada siapa urusan ini akan diserahkan. Fi man, pada siapa hadal amr, urusan ini. In kana fina alimna dzalika, jika kita ini telah mengetahui akan hal itu dari zaman Rasulullah SAW. Wa in kana fi ghairina, dan jika selain daripada kita, alimnahu, kita mengetahuinya, fa'ausobina, kita minta wasiat, ya. Fa'auso, agar dia memberikan wasiat bina kepada kita. Jadi kita minta tanya kepada Rasulullah SAW, pada siapa akan diserahkan urusan sepeninggal beliau ini, urusan kematian dan urusan sebagainya. Kemudian faqala Aliun, lalu Ali berkata, inna, sesungguhnya kita ini, wallahi, demi Allah, la in sa'alnaha, jika kita bertanya kepadanya tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famana'anaha, kita akan mencegahnya, la yu'tinaha, tidak memberatkan, tidak memberikan kepada kita, annasu, orang-orang, ba'dahu, sesudahnya. Wa inni, sesungguhnya aku, wallahi, la as'aluha Rasulullah SAW, aku nggak mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya pada poin yang awal-awal, di mana orang-orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib sebagai keluarga, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, karena bapaknya Ali adalah pamannya Rasulullah, Ali adalah misan Rasulullah, sekaligus Ali adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau keluar dari rumah Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW sakit, maka orang-orang bertanya kepadanya. Ini dijadikan dalil oleh penulis, dianjurkan atau disukai agar orang-orang itu bertanya, agar kita itu bertanya kepada keluarga si sakit tentang keadaannya, yang menunjukkan kita ini peduli, gitu. Ya, menunjukkan kita ini peduli, kita respect, kita ikut bersedih dengan kesedihan mereka. Ini memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan kepada keluarga si sakit. Ya, karena namanya, walaupun dia tidak merasakan sakit, sesungguhnya dia merasakan sakit atas derita sakit keluarganya. Ya, seperti seorang anak yang sakit, ibunya lebih sakit lagi. Suaminya yang sakit, istrinya merasa sakit. Istrinya yang sakit, suaminya nggak merasa apa-apa. Ngerti? Sakit juga, gitu. Ya, sakit juga. Tapi biasanya bojo-bojone iki yo mengeluh gitu. Sama nih kok gak peduli lebih aku belas sama mas. Wes ora aku nek bayang ini kok ditakoki lara apa dik ta apa. Sama gak ngerasa lor. Ya, cuma responnya orang laki-laki memang berbeda dengan orang perempuan. Orang perempuan lebih peka kan gitu. Kadang-kadang kita sudah menyembunyikan rasa sakit kita itu, kadang-kadang istri-istri kita atau ibu-ibu kita itu tahu gitu. Ya, karena perasaannya kan lebih halus, lebih peka gitu. Tapi kalau wong lanang kan lebih cuek gitu, lebih cuek. Ya, ada sisi kurangnya, ada sisi baiknya, kalau dikumpulkan jadi baik. Tapi kalau sama-sama laki-laki, nah itu yang nggak baik. Ya. Allah sudah ciptakan, yang satu punya kekurangan, yang satu punya kelebihan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inti poinnya pada pertanyaannya tadi. Kemudian yang terakhir,
adalah tatyibun nafsil maridi, menenangkan jiwanya orang yang sakit. Rawat Tirmidzi wa sahahu Albani, Imam Tirmidzi meriwayatkan dan Imam Albani mensahihkan hadis ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rojulan, beliau mengunjungi atau membesuk seorang laki-laki min wa'akin, dari sakit panas, karena bihi, yang ada pada dirinya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, absyir fa innallaha yaqul, absyir, bergembiralah. Fa innallaha yaqulu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiya nari usallituha ala abdi al-mudnibi litakuna hadzahu minan nar. Sakit panas itu hiya nari, itu adalah apiku, usallituha, yang dikuasakan dia, ala abdi, atas hambaku, al-mudnibi, yang berbuat dosa, litakuna, agar menjadi, hadzahu, agar merasakan, hadzahu, bagian, minan nari, dari api neraka. Jadi karena dosanya itu kemudian diberikan sakit supaya membakar dosa-dosanya. Akhirnya dihapuskan, diampuni dosa-dosanya karena sakit. Dan itulah yang menjadikan seorang mukmin itu optimis ketika menghadapi sakitnya. Karena di balik sakitnya ada kebaikan yang dijanjikan untuknya. Sehingga seorang mukmin menjadi orang yang sungguh mengherankan kehidupannya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan keadaan orang yang beriman itu. Bagaimana tidak mengherankan? Isinya dunia itu yang kita rasakan, kalau tidak senang ya susah, kalau tidak sehat ya sakit, kalau tidak rugi ya untung, ya kan gitu di sini. Kalau gak sulit ya mudah, isinya dunia. Tapi ketika menghadapi dua sisi yang berbeda ini, orang mukmin itu sama saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, mungkin berupa bahagia, untung, ya, dan sebagainya, dia senang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, itu baik baginya. Ketika senang, ketika bergembira, ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang nikmat yang dia rasakan, semakin banyak bersyukur. Tambah along sedekah tambah akeh, ya, gitu, kira-kira. Oleh bandeng tambah akeh sing dibakar untuk bakaran, gitu. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya tambah banyak, dikasih nikmat sehat, ya, tambah giat ngajinya, tambah giat sholatnya. Biasanya sholat sunnahnya jarang-jarang, tambah sergap sholat sunnah. Biasanya nggak pernah tahajud, tambah tahajud, karena bersyukur dengan nikmat sehat yang dia rasakan. Mendapatkan istri, tambah sayang dengan istrinya, ya, gitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Rasulullah SAW, itu baik baginya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berikan musibah, ketidaksenangan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, dia bersabar. Mungkin Allah kasih sakit, dia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Semakin dia sakit, semakin dia mendekat kepada Allah, bukan semakin jauh kepada Allah. Semakin dia mendapatkan nikmat, semakin dia dekat kepada Allah, bukan semakin jauh kepada Allah. Dan dua-duanya adalah baik. Nah, ini
diingatkan kepada orang-orang yang sakit. Karena walaupun sudah tahu seperti ini, ketika dia merasakan sakit, yang demikian ini lupa. Ya, yang demikian ilmunya hilang kabeh. Karena fokus dengan sakitnya. Apalagi sakit kelegen. Gitu. Jadi kalau sakit panas, awal-awal mungkin kurang sabar. Nek wis sak minggu, sak wulan, wis trimo apa anane. Nek kelegen bingung, gak iso sabar. Suwukno kono. Iya nek suwuke tepak, nek suwuke gak tepak iki ngene. Lara untu, ora sabar. Njaluk dipalukno nang gone lawange. Untune sing lara dipalu lawange. Ini harus diingatkan. Ya, karena orang yang sakit sekali lagi dia suka lupa ilmunya. Lupa, bahkan lupa kewajibannya. Bahwasanya orang yang sakit itu tetap wajib sholat, itu kadang-kadang nggak dilakukan karena lupa, ya, karena tidak sabar, ngersulo dan sebagainya. Maka kewajiban orang yang mengunjunginya untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan. Walaupun sesungguhnya berat juga gitu. Ya, sesungguhnya juga mungkin berat. Soalnya kadang-kadang dalam hati itu mau mana aku sing lara ngono ya mesti iso sing aku sing tak omong ngono gitu. Tapi ya itu kewajiban kita. Ya. Ya harus kita sampaikan, kita ingatkan. Bahwasanya orang yang sakit itu Allah janjikan dengan kebaikan. Di antaranya seperti dalam hadis yang kita baca tadi. Rasa panas itu adalah apinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membakar dosa-dosanya orang yang berdosa. Artinya ketika kita berdosa, orang langsung dipites karena Allah Subhanahu wa ta'ala terus mati. Tapi Allah berikan kesempatan. Allah hapus dosa-dosanya dengan panasnya itu, dengan sakitnya itu, sehingga panasnya terbakar, hilang. Nah, ini ada sebuah kebaikan untuk si sakit. Maka hendaknya tidak mengeluh, ya, dan orang-orang yang mengunjunginya agar mengingatkan. Jadi derita seorang mukmin itu sesungguhnya bukan sesuatu yang menghebohkan. Dan sesungguhnya yang paling banyak dicoba manusia ini ya orang yang beriman. Nek dunya iki sing paling akeh dipateni iki ya wong Islam. Ono wong Yahudi mati sitok heboh sak donya. Tapi ini kapan sing mati wong Muslim pirang-pirang biasa wae donya. Coba derita di mana-mana kaum muslimin menderita. Karena dia punya iman maka dia tidak bunuh diri. Ya, tidak bunuh diri. Beda dengan orang-orang kafir ketika gagal sudah sukses, gagal sekali bunuh diri. Berapa banyak orang-orang yang cerdik pandai, ya, berilmu, ya, punya istri yang cantik, yang pinter pula. Ketika lahir anaknya ternyata nggak pinter, stres dia, malu, bunuh diri. Ya. Itu terjadi. Tapi orang-orang Islam dalam derita di negara-negara yang miskin, banjir bertubi-tubi, dianiaya oleh orang-orang kafir, mereka tetap bersabar. Dengan imannya itu menjaga dirinya, bisa bersabar. Bahwasanya apa yang dia rasakan tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijalani. Ya, yang harus dijalani. Dan dia yakin dengan sakitnya itu, dengan derita yang dia alami, Allah siapkan surga untuknya, ampunan-ampunan untuknya. Ya khawani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sampai ada hadis yang menyebutkan tidaklah menimpa seorang mukmin sampai pada duri yang menusuk kakinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Hanya saja seringkali kita tidak bisa bersabar. Dan ingat, sabar itu ketika awal terjadi. Sabar itu ketika awal terjadi. Kalau sudah berhari-hari, sudah lama, itu jenenge pasrah. Nah, itu jenenge pasrah, akeh tunggali. Tapi ketika terjadi bisa bersabar, nah itulah yang namanya sabar. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dengan hadis-hadis yang kita baca dari bab ini sejak awal sampai akhir,
kita mengetahui apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit dan ketika saudara kita menderita sakit. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kalau ada doa-doa semoga bisa dihafalkan, ya, nggak usah harus dikasih PR gitu. Hafalkan dan diamalkan sendiri-sendiri, sehingga tidak harus bergantung kepada orang lain. Ketika anak keluarganya sakit, bingung, ya, bingung golek peruqyah, ruqyah sendiri, ya, ruqyah sendiri. Ruqyah itu apa, atau ajaran-ajaran ini termasuk doa-doa itu bukan untuk orang tertentu, bukan untuk orang tertentu, tapi untuk kita semua orang Islam. Maka kita semua bisa melakukannya. Berbeda dengan yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i biasanya itu orang-orang tertentu. Ya, biasanya itu orang-orang tertentu, mbok turunane, mbok mengamalkan amalan-amalan begini-begini gitu. Yang kadang-kadang sulit bagi orang lain, hanya orang-orang tertentu yang makso bisa. Tapi kalau ini agama itu mudah, semua kita bisa. Kalaupun nggak bisa baca, bisa mendengarkan berkali-kali, insya Allah juga hafal. Dan kalau sudah hafal, diamalkan sendiri. Itu lebih baik. Jadi kita langsung fokus mintanya kepada Allah langsung, sehingga tidak bergantung kepada peruqyahnya, kepada peruqyahnya. Ya, jadi diamalkan. Sakit apapun, ya, sakit apapun, sakit hati di sini atau sakit di kaki, ya, bacakan itu. Kalaupun belum sembuh, maka kuatkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tinggi harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin dekat kesembuhan itu. Mungkin begitu yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab baru, yaitu adab menuntut ilmu. Setengah jam lebih. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri juga antum sekalian. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kalau orang kesurupan itu bisa dibacakan, orang kesurupan. Ya. Bisa dibaca. Kesurupan. Kan soalnya orang kesurupan itu atau orang kerasukan itu kadang-kadang ada faktor-faktor fisiknya, ada faktor fisiknya. Jadi orang itu sakit fisik, sesungguhnya sakit fisik, tapi kemudian karena terlalu dipikir, terlalu sedih, setan masuk di sana. Itu menjadi pintu setan untuk semakin menguasai dia. Sakit, murung, ngersulo dan sebagainya, atau sangat takut, khawatir, sangat khawatir. Nah, itu pintu masuk setan untuk menguasainya. Yang asalnya mungkin pada sebagian anggota tubuhnya masuk pada akal pikirannya, sehingga dia tidak bisa mengontrol perkataannya, tidak bisa mengontrol perilakunya. Ya, itu bisa dibacakan. Selain juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah, khususnya Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul itu. Ya, kalau memang bisanya itu ya ulang-ulang saja. Antar ayat kursi. Ya. Nah, itu biasanya kalau dari pengalaman yang sudah-sudah itu, biasanya kadang-kadang jin itu gertak. Ini juga butuh sharing pengalaman. Ya, karena mungkin kalau awal-awal meruqyah gitu, itu bisa digertak sama jinnya. Ya, gitu. Sopo kowe iku bacaane pletot-pletot lah gitu dijatuhkan. Itu adanya seperti itu. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita diancam, anakmu bojomu meteng lho. Jadi ketika dia kepepet sudah merasakan, cuma kan kita nggak bisa lihat. Dia tidak menamakan. Kadang-kadang kalau dia sakit, jangan-jangan itu juga tipuan. Kita nggak bisa lihat dia. Jadi jangan terlalu banyak dialog, nanti bisa dia menipu. Omongannya jangan 100% dipercaya, kecuali benar dengan bukti-bukti. Karena seringkali begitu.
Jadi ketika meruqyah ingat seperti yang Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu pernah meruqyah. Kemudian jinnya itu bilang, ya ampun gitu. Kapok saya akan keluar gitu karena kehebatan sampean gitu. Jadi dia memuji si peruqyahnya itu. Dia memuji si peruqyahnya. Padahal disaksikan oleh keluarganya atau orang banyak. Itu harus kalau nggak kuat tuh, oh iya, aku soleh gitu, gitu. Gitu. Iso ngusir jin, iso ndadekno jin kafir dadi muslim, nah gitu. Itu harus diwaspadai demikian itu. Kadang-kadang juga ketika jin itu sudah kepepet, sudah ampun dengan bacaan Al-Quran yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala membakar dengan ayat-ayat itu, membakar mereka. Itu kadang-kadang dia mengatakan, ya aku tak metu aku, tapi aku juk rokok di sini. Ya, gitu. Jadi dia masih apa ya? Masih membuat tipu daya agar ditaati, ya, agar ditaati. Ketika kita mentaatinya maka dia semakin kuat. Apalagi minta sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram itu menjadi makanan dia. Mubadir itu kan teman setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sebenarnya tabdir itu adalah temannya setan. Orang yang melakukan sikap tabdir, melakukan tabdir, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, itu temannya setan. Maka itu menjadi kuat dia. Satu karena kita taati, dia minta apa kita kasih. Dia membuat tipu daya. Ada di Belimbing, ada teman cerita, sudah lama sekali. Jadi jin ini ketika dibacakan dia bilang, yo aku tak metu, tapi aku pengen banyu sak tiba sumure Nurul Yakin, sumur masjid Nurul Yakin. Ya ini kalau dituruti maka dia semakin kuat. Yang asal ilmu bisa menjadi kuat. Selain itu orang akan tertipu dengan omongannya itu. Nek ono model-model ngono pekna sumure banyu sumure Masjid Nurul Yakin. Banyune Masjid banyune Masjid Nurul Yakin itu bisa mengusir jin. Gitu kira-kira begitu. Gitu. Jadi membuat subhat seperti itu. Ini sharing pengalaman biar ketika antum meruqyah katakanlah jin itu ngomong begitu kalau usah dibadai gitu. Kita pernah meruqyah dulu di Tuban, waktu sering-seringnya itu dulu gitu. Masa orang pengen ruqyah apa? Kepenak temen. Artinya kita tetap meruqyah diri kita sendiri, keluarga kita gitu. Cuma ini wong liya kita gak usah lah gitu. Wis ruqyah dhewe gitu, padha wae gitu. Jadi itu dia bilang gini. Jadi mau keluar, ya sekarang ampun ini nama tuh aku. Ini nama tuh. Yo, tapi jogon cai dia. Nggak jadi jogon cai dia. Aku ikut kon jogo bapak ini gini. Mungkin jenazah apa gitu. Jogon cai gini. Ya wes, tapi pengen metu tuh kalau di kuping. Lalu seperti itu kadang-kadang ada lucunya, ada apa, kadang-kadang ada spenengnya, ada redeki gitu. Kadang-kadang menggertak. Ya awal-awal meruqyah diajak meruqyah itu digertak sama jin katanya dari Bangilan katanya. Jin sihir, jadi didatangkan karena sihir. Pecah cilik apa ngelawan aku. Aku iki macan. Sambil mengerang macan. Wah gitu. Aku iki macan, omaku Bangilan. Itu gertak gitu. Maka jangan tertipu dengan tipu daya itu. Ya kadang-kadang juga mungkin dia mau ngelawan kita dan sebagainya. Ya kadang-kadang kena tempiling barang itu kan biasa. Jadi mau mereka nggak sadar tangannya dikuasai gitu. Ya dapat apa yang tempiling terus mencelat ngono kaya wong-wong ngono kuwi lah ya penak lah ngono. Ya kita didoni ya kena idune gitu. Idon-idonan. Tapi artinya jangan takut gitu, jangan takut. Kata Abu Aqilah, jin itu seperti anjing karakternya itu. Semakin kita berani, dia semakin minder. Tapi semakin kita takut, ngerti kita takut, dia makin berani. Ya, kalau kita takut dia berani. Tapi kalau kita berani, dia takut.
Dan disebutkan di dalam kitab kalau nggak salah Wiqayatul Insan gitu. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kalau nggak salah itu salah, saya lupa. Itu disebutkan ada ungkapan seorang tabiin bahwasanya rasa takutnya jin itu kepada kita manusia itu lebih besar daripada takutnya kita kepada jin. Cuma masalahnya jin itu ngerti kalau kita takut. Kita nggak ngerti kalau dia takut. Kalimat ini saya rasa benar. Soalnya kalau kita berani nok tambah dewean dan sebagainya, ya kalau artinya orang tahu ditemoni popo. Tapi nek kita wis wedi disian, iku lho jin ngerti. Tengok gitu. Lho iku sing diwedeni malah. Ketika kita menempati rumah yang kosong, yang katanya ada jinnya penuh dan sebagainya, seringkali malam pertama, malam kedua itu mereka demonstrasi. Kadang-kadang kita mendengar orang nangis, anak nangis, orang goreng, nyapu dan sebagainya. Ada gedebuk-gedebuk no langitan, ono nyapu no ngone latar, ono das gelundungan, nah macam-macam lah gitu ya. Kalau kita berani, mereka yang takut. Tapi kebanyakan sing nyewa omah iki keplayu disian, ganti penyewa meneh mlayu meneh aja. Ya takut. Kadang-kadang pula didatangkan jin yang untuk mengusir sesama jin. Datangkan dukun gitu, yang punya jin ngusir jinnya itu. Kalau jinnya dukun gak kuat, ya menyerah dukunnya. Gak kuat iki wedi penunggune iki. Luwet tuwa gitu. Ini Bang Khodamku gitu. Dan begitu. Tapi kalau jinnya pedukun ini bisa ngusir dia, artinya kita ngobrak maling, masukkan perampok. Artinya jin yang penunggu rumah mungkin dia pergi, tapi ganti jinnya dukun di situ, menunggu di situ. Ditugaskan dukun untuk menunggu di situ. Dan itu nggak baik untuk kehidupan kita ngumpul jin. Setiap rumah sudah ada jinnya, ada jin model-model ngono itu. Nah, seringkali seperti turunan dan sebagainya itu kan karena jinnya merasa saya punya tugas menjaga anak ini dari bapaknya, dari neneknya, dari kakeknya gitu. Jin nasab istilahnya. Jadi kata seorang tabiin, saya lupa namanya itu, sesungguhnya jin itu rasa takutnya dengan kita manusia itu lebih besar daripada takut kita kepada jin. Cuma jin itu tahu kalau kita takut. Jadi ingat dulu waktu kita sekolah di MI itu, teman-teman kita yang perempuan itu kalau di sekolah Jangon Kidul itu ada tanduran pacar gitu, tanduran pacar. Itu saya ingat ada teman saya yang perempuan itu bilang gitu ketika mengambil pacar, pohon pacar itu. Nyuwun sewu Mbak, kula badhe mundhut pacari gitu. Ka ono sapa-sapa nyuwun sewu pacar. Ya waktu itu ya ngerti wong cilik kok gitu. Gitu. Katanya konon penunggune ngomongnya begitu. Nah itu jin kan tahu gitu. Kalau dia takut gitu, maka dia semakin besar. Iya nape aku nunduk. Jadi andai kata mereka lebih berani daripada kita, tentu kita ini tidak aman sesungguhnya. Tentu kita ini tidak aman. Mungkin sekarang ini tahu-tahu ada ndas gelundungan, kita nggak jadi ngaji untuk menggagalkan ngaji kita. Tapi masalahnya mereka nggak berani. Bukan karena ada Cak Wanto, ya memang takut dengan kita. Susuk jeluk rene gak ono matane gitu. Wah bubar kafe gitu kan gitu. Ono pocong mencolot tekan gue jelek pocong gitu. Bubar ndak kita kira. Nah, jadi kalau dahulu para sahabat itu ketika ada jin menampakkan diri di alam kita itu, maka mereka mengejar. Ya, mereka berusaha untuk membunuhnya. Ini sudah mengganggu. Jadi jin masuk ke alam kita menampakkan dengan wujud apa yang dia inginkan, karena Allah kasih kelebihan dia bisa menyerupai apa saja. Ya, bisa menyihir dirinya menjadi macam-macam. Mungkin menjadi jenis orang, jenis hewan dan sebagainya. Itu para sahabat itu berusaha mengejar dan membunuh dia. Nah, gitu. Kalau kita kan takut. Ngowoni wis jebok pokok. Nah, gitu. Muridnya Ibnu Abbas itu ketika sholat itu dinampak Abu Abbas sudah meninggal dunia, dia muncul mengganggu dalam sholatnya dengan wajah atau bentuk Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas sudah meninggal dunia.
Akhirnya dia sholat sambil menyelipkan gaman. Jadi ketika dia menampakkan mengganggu sholat, langsung ditusuk aja. Dan yang berlaku adalah hukum kita. Kalau kita tusuk dia kena. Dan semenjak itu dia tidak pernah menampakkan lagi. Kabur gedebuk, terdengar gedebuknya, dia tidak menampakkan lagi. Jadi masuk, maka hukumnya hukum kita. Jadi jin sendiri itu ya ono sing kuat, ono sing ora. Jadi ada yang masuk ke alam kita beberapa detik, ada yang bisa agak lama. Mereka juga beda-beda kekuatannya. Tapi sak kuat-kuatnya kalau masuk ke alam kita, tentu insya Allah lebih kuat kita, karena ini alam kita. Ya, karena ini alam kita dan hukumnya berlaku adalah hukum kita. Kalau kita pukul dia kena ya kesakitan dia. Cuma api mukul seperti disiar nggak ada itu masalahnya. Jadi berlaku adalah hukum kita. Kalau dia ketusuk mati ya sudah mas. Sak kuat-kuat jin kalau masuk ke alam yang beda, masuk ke alam dohir, ya tetap tidak kuat. Sing suwi itu kan no TV. Sing suwi itu kan no TV. Nah, menampakkan wujudnya itu suwi itu di TV. Kalau di alam kita ini, saya kira nggak ada ceritanya sampai bermenit-menit gitu. Sudah keburu hilang, karena memang berat. Dan mungkin juga dia takut terjadi sesuatu yang dia sendiri mungkin lemah di sana. Ya gampangnya gini, kalau kita sekuat apapun, sejago apapun, ya bersilat kayak Pak Deali mungkin tak Pak Suci ini tingkat pendekar gitu. Ya. Pak Deali ini gitu, ya. Pendekar pelatih kan gitu, tak Pak Suci ini. Makanya mengkawal saya sebagai kokamnya ya. Nah, itu kalau masuk ke laut gitu, tarung bewa sadar ya cili-cili sama kira-kira ya kalah kira-kira. Ya, sejagoan-jagoannya gitu, masuk ke alamnya alam ikan gitu, bertarung dengan mungkin tongkol sitok gitu, kira-kira ya sesuai kalah gitu. Ya, nggak akan kuat lah lama di air. Sekuat apapun dia berenang ya. Kalau dilawan terus betongkol cokot dia ya. Kira-kira ya kurang lebih seperti itulah. Jadi makanya sering saya sampaikan kepada anak-anak ben gak takut gitu. Tapi anakku jak kono nih coba wedi wae. Wedi apa tuh cung gitu. Aku alasannya wedi tikus saya senengane. Tikus ketemu sama Melayu gitu. Jadi memang sulit memamankan. Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Sampai ngelantur-ngelantur kontinti kan. Jadi kalau merasa di rumahnya ada begitu-begitu nggak usah datangkan orang-orang pinter ya gitu. Kita nggak ngerti dibodohi ya nggak ngerti gitu. Sama-sama nggak bisa melihat jinnya. Yang mendingan rumah itu jangan jadikan seperti kuburan gitu ya. Pakai sholat, pakai bacaan Quran, atau kalau mau ruqyah rumahnya dengan niat meruqyah rumah, pakai air apa semprot-semprotkan, dibacakan ayatnya. Ya. Dah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.